Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita, NIM D02200326. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu mengenai peraturan dan perundangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Sebelum itu, kita akan masuk pada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dalam K3, merupakan elemen penting yang harus disediakan perusahaan untuk melindungi pekerjanya. Atas dasar itulah kemudian penerapan K3 ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada Philly Gates Reglement tahun 1919 STBL nomor 406 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pekerja. Dengan demikian, penyusunan undang-undang ini memuat berbagai ketentuan umum terhadap keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan industrialisasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja jika diurutkan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai K3. Kemudian peraturan pemerintah atau PP, peraturan pemerintah yakni yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan pengangkutan zat radioaktif. Kemudian ketiga, keputusan presiden. Keputusan presiden yakni mengatur aspek K3 meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kemudian keempat, peraturan dari Departemen Tenaga Kerja, yakni peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk penggunaan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat APAR atau pemadam api ringan, serta instalasi penyalur petir. Kemudian yang kelima, peraturan dari Departemen Kesehatan, yakni peraturan yang mencakup aspek K3 di rumah sakit atau lebih terkait pada aspek kesehatan kerja dibandingkan dengan keselamatan kerja. Yaitu yang pertama, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni yang pertama, kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja diantaranya sebagai berikut. Mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. Mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. Mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, ataupun binatang. Mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. Mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai. Mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. Mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan. Membuat tanda-tanda pada lokasi proyek supaya pekerja dapat selalu waspada. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya, menciptakan keserasian antara pekerja dengan lingkungan, alat kerja, serta cara dan proses kerja, mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi, ataupun penularan. Menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan, mengamankan serta memperlancar pekerjaan dalam hal bongkar, penyimpanan, dan perlakuan barang.
menyesuaikan serta menyempurnakan pengamanan terhadap pekerjaan yang berbahaya supaya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan, melaksanakan pemeriksaan kondisi mental, kesehatan badan, serta kemampuan fisik pekerja baru yang akan diterima oleh perusahaan ataupun yang akan dipindah kerjakan. Kedua, Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan ketiga ini meliputi tentang kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kesehatan kerja yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.